Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pungki Aryo Goputro, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 259060495023. Pada hari ini, Selasa, 9 Desember 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Sekolah Alam Cikeas, tepatnya di kelas 10, dengan mata pelajaran kehutanan, materi keanekaragaman hayati, hama dan penyakit tanaman pohon. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, mantap. Aduh, cuaca pagi ini kan mendung ya, tapi nggak ngantuk kan? Nggak ya. Kita akan belajar yang seru-seru aja hari ini ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Oh, enggak ya. Tadi perjalanan ke sini ada yang kena macet? Ada. Pak Pungki alhamdulillah tadi kena macet lumayan ya, setengah jam lah sampai sini. Tapi alhamdulillah lancar, walaupun terlambat. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, Pak Pungki akan absen dulu ya. Akan coba kita cek siapa yang hadir hari ini. Nanti kalau Pak Pungki panggil, tolong angkat tangan ya. Oke, Abi Prasetya ada? Siap, Abi. Ahmad Hilmi. Oke. Kaisar? Siap, Kaisar. Fadil Abdul? Adil ya. Miftah Aditya? Ada. Muhammad Alif Dwi? Oke, Dwi. Muhammad Agung Murdifi? Siap, Agung. Lalu ada Muhammad Gafari? Ya, Gafar. Lalu Ridho? Siap, Ridho ada. Subeki? Oke. Lalu Suki ada. Zafran Adia. Oke, Zafran ada. Fawas, oke. Lalu ada Ragil. Yang terakhir ada Roy ya. Roy hadir ya. Berarti hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai hari ini, untuk menambah jiwa patriotisme kita, Pak Pungki minta kita berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat ya, dan hikmat. Oke? Bisa. Oke, silakan berdiri, Pak Pungki akan siapkan lagu. Oke. Indonesia tanah airku, tanah turun padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa.
silakan duduk kembali. Boleh duduk lagi ya. Lagu Indonesia Raya tadi kan membangkitkan jiwa patriotisme kita ya, bahwa kita bersyukur Indonesia sudah merdeka dan sebaiknya memang setiap hari ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya Pak Pungki akan mereview dulu materi kita sebelumnya. Minggu lalu kan kita pernah diskusi tentang musim hujan, banyak pohon yang tumbang. Ya, celakanya lagi, kadang-kadang itu menimbulkan korban jiwa. Ada mobil yang ketimpa, ada rumah yang kena gitu ya, gara-gara pohon itu tumbang. Nah, pertanyaan dari Pak Pungki, kenapa ya pohon itu bisa tumbang? Ada bisa? Oh, oke. Kenapa? Oke, salah satu faktornya tadi akarnya tidak kuat. Betul, betul. Ada lagi yang lain berpendapat? Ya? Hah? Oh, sambar petir. Bisa jadi ya. Iya, kalau hujan ada petir ya. Dimakanin rayap. Kok tahu ada rayapnya? Ya, ini salah satu yang faktor organik ya, di mana pohon atau tumbuhan yang hidup itu biasanya itu di apa namanya? Diganggu oleh binatang. Salah satunya tadi rayap ya. Bisa jadi rayap itu memang tinggal di pohon itu dan dia makan serbuk dari si kayu tersebut sehingga pohonnya itu rubuh. Ini kejadian di sekolah kita kurang lebih tahun lalu. Tahun lalu ada pohon yang rubuh. Alhamdulillahnya nggak kena ke kelas ya. Tapi kalau itu terjadi pada saat jam KBM itu kan mengerikan. Kejadiannya habis maghrib ya. Pak Pungki kebetulan belum pulang, masih di sekitar sini. Akhirnya Pak Pungki balik lagi ke sekolah. Kita cek semua, kita center, kita lihat gitu. Ternyata memang betul rayap ya. Jadi rayap itu dia makan bagian bawahnya pohon sehingga pohon itu rubuh. Adanya di sebelah sini dekat Taman Matahari, kalau kamu lihat ya, di situ ada 2 pohon yang rubuh pada saat itu. Batang bekasnya masih ada, nanti kita bisa cek di situ lihat. Itu memang bawahnya banyak rayap saat itu. Oke, jadi selain faktor alam tadi, ternyata ada faktor organik ya, jasad-jasad makhluk hidup kecil gitu yang memang dia mengkonsumsi kayu. Ya, selain kayu juga ada juga nih binatang-binatang yang suka makan daun-daun. Ya. Kalau Pak Pungki tanya lagi, kalian pernah belanja ke warung? Nah. Makan sayur, daun? Pernah ya? Makan ya? Siapa yang nggak suka sayur? Nggak suka. Sayur itu enak ya. Sampai ulet aja suka gitu. Kalau kamu misalnya beli sayur, kamu akan pilih yang mana? Sayur yang kinclong, yang hijau, seger gitu? Atau yang bolong-bolong deh, nggak apa-apa gitu? Seger. Seger ya, yang bersih ya. Oke. Kalian tahu nggak, di balik sayur yang sempurna itu, daun sayur yang sempurna itu, ternyata ada proses di belakang itu, di mana si sayur tadi itu mungkin diberikan obat ya, atau pestisida, supaya dia nggak dimakan sama ulat, atau sama organik lainnya. Sehingga kalau ada pestisida kimia yang ada di daun itu, bayangin itu direbus sama kita, dimakan sama kita, dan apa yang terjadi sama kita gitu. Tapi kalau daun yang bolong-bolong itu, ya bisa jadi itu tidak mengalami proses penyemprotan secara kimiawi tadi sehingga dia dimakan ulet. Artinya daun itu mungkin lebih aman. Nah, coba dirubah persepsinya bahwa kalau kamu nanti beli sayur, ya dicek aja dulu daunnya. Kalau dia ada bolong-bolongnya, kemungkinan besar itu dia tidak menggunakan pestisida nabati pada saat tidak menggunakan pestisida kimia pada saat dia tumbuh atau dirawat gitu ya. Nah, itu nanti tolong kasih tahu mama atau siapa di rumah gitu, Mbak kalau beli sayur pilih yang ada bolongnya juga nggak apa-apa kok gitu, malah itu seger gitu ya. Oke, masih semangat nggak? Oke, kalau mungkin ada satu game deh, kita main game dulu ya sebelum kita mulai ke kegiatan utama kita. Materi kita adalah materi tentang kehutanan ya, bidang studinya kehutanan. Topiknya adalah tentang keanekaragaman hayati, khususnya tentang hama penyakit pada daun atau pada pohon. Ya, jadi ilmu kehutanan itu banyak cabangnya. Keanekaragaman hayati ini ternyata
eh, banyak juga hewan-hewan kecil yang ada di ekosistem pohon tadi tuh ya, yang bisa kita pelajari. Termasuk juga nanti pestisida nabatinya juga kita akan lihat. Ternyata banyak juga nih keanekaragaman hayati yang bisa kita pakai. Gitu. Oke, kita akan bikin game. Kelompoknya udah ini aja ya. Ini udah kompak kan ya. Oke. Ada 3 kekuatan besar di bumi ini. Dia adalah bukan seorang ya. Dia adalah manusia, hama penyakit, pestisida. Ya, coba kalian pikirkan. 3-tiganya ini kuat. Hama, manusia, pestisida. Nah, kalian akan bermain peran sebagai, pilih nanti salah satu ya. Misalnya kelompok ini akan pilih hama. Misalnya kelompok ini akan melawan ini kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok 1 akan berhadapan dengan kelompok 3 misalnya. Kelompok 1 akan pilih hama, ternyata kelompok itu pilihnya manusia. Berarti kalau hama ketemu dengan manusia, yang menang adalah hama penyakit misalnya. Oke, urutan kekuatannya gini. Manusia dia kalah sama hama penyakit. Hama penyakit kalah sama pestisida. Pestisida kalah sama manusia. Jadi kalian harus berstrategi gimana caranya bisa melawan kelompok lain. Bisa dipahami nggak aturannya begitu? Bisa ya? Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 ya, akan melawan kelompok 2. Pak Bugi kasih waktu 10 detik untuk memikirkan atau berembuk kamu akan pilih apa. Kelompok 3 sabar ya setelah ini ya. Silakan berembuk, jangan sampai bocor ke kelompok sebelah. Ya. 10 detik, nanti kalau sudah 10 detik kita akan mulai. Silakan pakai gaya ya. Nanti kalau Pak Pungki bilang 1, 2, 3 beraksi misalnya, pakai gaya. Gayanya sepakati. Kayaknya udah 5 detik nih. 6, 7, 8, 9. Oke, 10. Time's up. Waktunya habis. Pak Pungki akan hitung 1 sampai 3. Berdiri, tunjukkan gayanya, kita akan lihat. 1, 2, beraksi. Ini pestisida, ini hama. Oke, poin buat ini ya, poin buat kelompok 2, 1. Oke, berikutnya pemenangnya akan berhadapan dengan kelompok 3. Ya, peraturannya sama ya. Hama, manusia, pestisida. Pikirkan dalam 10 detik, mulai dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, kita mulai ya. Awas bocor, awas bocor. 1, 2, 3, beraksi. Manusia yang ini tadi apa? Pestisida. Manusia sama pestisida menang mana? Menang manusia. Pestisidanya bisa dihapus ya, bisa hilang. Oke, berarti ini udah 2 ya. 2. Kamu menang nih, hebat nih ya kelompok ini, tangguh. Oke, 2 kelompok ini sekali lagi ya kita coba. Siapa yang mau lawan kelompok ini? Ini 2-2 nih dia. Ada yang mau lawan? Ada yang mau rematch? Mau? Oke, kelompok ini ya, siap. Kamu ditantang lagi sama kelompok ini. Fokus ya. Fokus ya. Pikirkan dalam 10 detik dari sekarang. Empat, 3, 2, 1. Oke, cukup. Waktu sudah selesai, guys. Sudah selesai, guys. Itu yang ketiga. 1, 2, 3, berhasil. Pestisida apa nih? Oh iya beda nih, ada yang manusia ini nggak kompak. Kita anggap kalah ya, kalah, nggak kompak. Mau lawan? Oke ya, sekali lagi ya. Ini udah 3 nih, ada 3 menang nih. Oke, 10 detik dari sekarang silakan dipikirkan mana jagoanmu. Awas bocor. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis.
Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3, beraksi. Apa? Buah dua-duanya nih. Ini apa tadi? Manusia ini? Hama yang menang. Selamat, tapi tepuk tangan buat kita. Ini menang ya, 5 kali sesi dia 5-5-nya menang, luar biasa. Oke, sudah semangat ya. Kita akan masuk ke kegiatan inti sekarang. Teman-teman, Pak mungkin nanti akan coba kasih video. Kita coba perhatikan, kalian menyimak ya, perhatikan. Tapi sebelumnya, kalian tahu bahwa di Indonesia ini banyak banget lahan produktif ya. Artinya ditanami dengan pohon. Ada padi, ada tanaman perkebunan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, semuanya tanaman gitu. Ya, pasti orang-orang yang bekerja di sekitar situ juga kalau nggak petani ya berkaitan dengan kebun ya dan lain sebagainya. Nah, coba nanti kita lihat apa sih hubungannya antara ekosistem manusia dengan pestisida kimia dan pestisida nabati. Oke ya, sebentar Pak Budi siapkan dulu. Sambil disiapkan mungkin ada yang mau bertanya dulu. Aman? Bisa dipahami? Udah nyala belum sih? Belum ya? Oke, sudah nyala. Kalian sudah pernah lihat gambaran pohon yang rusak gara-gara rayap? Sudah pernah lihat ya? Dan itu dia memerlukan waktu yang lama sehingga pohon itu bisa rusak ya, digerogoti sama rayap. Sebenarnya biasanya dalam sebuah pohon itu ada 2 binatang yang hidup berdampingan tuh. Rayap itu biasanya berdampingan dengan semut. Dan mereka punya koloni masing-masing. Koloni itu kayak pasukan. Ya, punya pasukannya masing-masing. Sehingga mereka bermusuhan. saling mengalahkan gitu. Cuma rayap lebih cerdik, dia bikin rumah dari tanah gitu ya. Makanya kalau di pohon itu suka ada jalur-jalur tanah tuh, itu kalau dikerok dalamnya rayap gitu. Si semut itu dia tidak bisa mengganggu rayap yang ada di dalam tanah. Wait, nah oke. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, modul ajarnya adalah tentang kehutanan ya, bidang studinya kehutanan. Nanti kita akan praktik, teman-teman, praktik membuat pestisida nabati, solusi ekologi pengendalian hama pada tanaman atau pohon. Ya, ini menjadi sebuah masalah besar di Indonesia, khususnya di negara berkembang, di mana mata pencariannya kan banyaknya petani ya, berkebun, dan sehingga mereka harus berinteraksi dengan yang namanya pengendali hama ini, produknya gitu. Ini kalau misalnya kita nggak peduli, ekosistem ataupun pencemaran itu akan terjadi. Apalagi ini bahan kimia, ya, bahaya, terutama kepada kita sebagai manusia pengkonsumsi produk tanaman, ya. Baik. Ada pembicaraan 2 orang. Untuk efisiensi dan efektivitas, kita semprot semua tanaman kita dengan pestisida kimia. Nah, ini seorang bos, dia bilang begitu. Nah, ini pegawainya dia bilang, tapi bos, pestisida kimia itu nggak baik bos buat ekosistem. Ya, apalagi untuk kesehatan kita. Kenapa? Karena sebenarnya dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita, ya itu sudah pakai kok pestisida nabati. Ya, kakek nenek kita atau kakek-kakeknya lagi zaman dahulu kala itu mereka sudah memakai pestisida nabati untuk mengusir hewan pengganggu gitu ya. Nah, kenapa gitu? Karena
penggunaan pestisida sekarang, pestisida kimia itu dampaknya sangat ini ya, sangat berbahaya gitu terhadap lingkungan. Ini ada beberapa poin terkait dengan pestisida kimia ya. Yang pertama nih, kalau kamu misalnya pakai pestisida kimia, nih kamu misalnya petani semua ya, atau misalnya kalian punya kebun, di situ banyak tanaman atau pohon yang kalian rawat, nah, kalian akan mencoba pestisida kimia disemprot terhadap pohon yang ada hamanya, ya. Semakin sering pohon itu disemprot, hama itu akan menjadi resisten, ya. Si serangga tadi atau si hama tadi dia akan menjadi kebal. Udah disemprot sekali, nanti minggu depan disemprot lagi, minggu depannya disemprot lagi. Kalau dia tidak mati, dia akan jadi kebal dan itu akan menjadi gen baru buat si hama itu gitu. Ya, jadi ada dampak negatifnya juga nih dari si penggunaan pestisida kimia terhadap si spesies si hama tadi gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang ngeri juga nih. Akan muncul lagi hama-hama baru karena tadi ada mutasi gen, karena udah disemprot pakai yang kimia ternyata dia kebal itu. Dia akan memproduksi atau dia akan memunculkan jenis hama baru yang tahan terhadap pestisida kimia gitu. Jadi kayak spesies baru gitu ya. Nah, yang ketiga nggak kalah seremnya juga nih, penumpukan residu bahan kimia dalam hasil panen. Ini yang tadi Pak Bungki bilang, kalau kamu nanam sayur, ini ada contoh misalnya daun pepaya. Ini kan banyaknya di tukang sayur juga ada nih. Ini enak nih kalau dibikin lalapan ya. Orang Sunda suka nih. Ada orang Sunda di sini. Pak Bungki orang Sunda suka nih dengan daun pepaya. Tapi rasanya gimana? Manis kan? Ayo orang Sunda, yang aku orang Sunda ini rasanya apa? Manis. Pahit atau pahit. Ini rasanya pahit. Daun pepaya. Ini ada yang tahu nggak ini buah apa nih? Buah apa sayur? Sayur ya. Pare. Taunya dari mana? Yang sering makan somai pasti tahu ya. Ini pare. Ini sama. Ini rasanya juga manis ya. Manis apa rasanya? Pahit. Ya, pahit ya. Oke. Nah, si pare ini sama si pepaya ini, daun pepaya ya. Ini kalau disemprot sama pestisida kimia itu dia sifatnya nempel di sayuran atau di tanaman ini ya. Kalau makanya kan sering dikasih tahu sama guru kalian, kalau itu cuci dulu ya, atau mama di rumah, cuci dulu buahnya, cuci dulu sayurnya. Jadi kalau masak itu wajib dicuci. Sekarang kan ada sabun yang memang khusus buat buah juga gitu ya, bisa dicuci. Kalau enggak, ini kamu masak, apa yang terjadi sama tubuh kita? Bisa terjadi kerusakan sel jaringan dalam tubuh kita. Mungkin efeknya nggak sekarang, tapi efeknya mungkin nanti di keturunan kita selanjutnya. Karena ada zat kimia yang kita konsumsi juga dari pestisida kimia. Ngeri apa enggak tuh? Ngeri ya. Nah, berikutnya ada terbunuhnya musuh alami. Ya, ini kasihan nih. Yang namanya hewan organik atau si hama tadi, dia ternyata punya predator juga. Misalnya nih kutu. Kutu itu ada nih predator yang makan kutu. Apa kira-kira? Ayam. Burung, oke, burung bisa dia datang hinggap di situ terus dia makan. Kumbang lain ya, kumbang yang badannya lebih besar gitu, dia bisa. Laba-laba mungkin iya, dia makan. Bayangkan kalau itu misalnya kita semprot pakai kimia dan itu dimakan sama si predatornya, predatornya akan punah, ya, akan mati juga gitu. Lama-lama ekosistem atau rantai makanan di situ tidak berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, lalu ini pencemaran lingkungan oleh residu bahan kimia. Ini kalau bahan kimianya kena hujan, terus airnya ngalir ke bawah, ke tanah, terserap di tanah, itu pasti tanah kita akan terkontaminasi. Ya, tahu nggak harga pestisida kimia berapa di pasaran? Ada yang pernah beli? Paling murah 10.000 ya, paling murah itu. Yang apapun kita tahu ya. Mahal. Kalau itu digunakan dalam luasan berhektar-hektar, petani rugi nggak tuh? Bukan rugi, maksudnya dia mengeluarkan banyak modal nggak tuh ya untuk beli pestisida. Berarti mahal ya kalau kita pakai. Ya. Dan yang terakhir adalah bahaya nih kalau dikonsumsi sama manusia dan hewan. Oke, di sini ada video, kita lihat.
tenaga kerja di Indonesia saat ini Kamu renungkan ya, kamu pahami. sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebesar 31,7 juta orang. Di sektor tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang menggunakan pestisida sebagai bahan yang digunakan untuk mencegah tanaman terkena hama. Tercatat dari tahun 1998 hingga tahun 2000, penggunaan pestisida oleh petani di Indonesia mencapai dari 17.970 ton. Sebaik-baiknya pestisida yang sangat bermanfaat meningkatkan hasil panen para petani itu tetaplah memiliki resiko yang terkadang disampaikan oleh petani kita. Data dari WHO, pestisida merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya bagi manusia. Bahkan angka kematian karenanya sekitar 2 juta orang per tahun. Dampak bahaya dari bahan kimia ini adalah menyerap sistem saraf, mata, pernapasan, reproduksi, penyebab kanker, dan yang paling sering terpapar adalah bagian kulit. Cipratan dari pestisida dapat menyebabkan reaksi alergi kulit, iritasi kulit, kelainan kuku, juga dapat menyebabkan kulit terbakar jika terkena paparan dalam jangka panjang dan berulang. Gangguan saraf seperti yang ditandai seperti kemutan, kerap otot, dan gangguan mata berupa iritasi mata. Kecamatan Ngablas di Kabupaten Bangka merupakan salah satu lokasi binaan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan UGM yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan jumlah petani yang banyak. Tingkat pencemaran pestisida di desa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Penggunaan alat pelindung diri atau APD yang benar dan lengkap Ini mestinya begini ya, pakai alat pelindung diri. menyebar semakin luas. Selama ini, petani kita kebanyakan mencampur pestisida tanpa menggunakan saluran karet, tidak membaca instruksi sebelumnya, dan hanya menggunakan kaos lengan terbuka serta tidak menggunakan masker. Petani juga terkadang menyimpan pestisida di dalam ruangan menjadi satu dengan bahan keseharian lain, bahkan di dekat bahan masakan. Saat proses penyemprotan, tanpa melihat kondisi dan langsung saja menyemprot. Bahkan, tidak jarang di antara mereka yang mencampur pestisida di sekitar sungai, yang dikhawatirkan akan mencemari air sungai. Kebiasaan ini harus kita perbaiki. Mari, mulai sekarang, mencampur pestisida menggunakan APD atau alat pelindung diri yang baik. Baju pelindung, masker, kacamata pelindung, sarung tangan karet, dan sepatu boot harus tepat. Berikan instruksi pestisida dan mengecek layanan alat yang akan digunakan. Simpan pestisida di gudang atau ruang khusus. Saatnya penyemprotan. Sebelum perhatikan anak ini agar bisa mengambil posisi menyemprot yang sesuai. Di Indonesia telah lama dikenal sebagai negara dari tanaman subur untuk penduduk Indonesia yang melakukan kegiatan untuk pertanian. Sehingga sangat disayangkan jika kita tidak memperhatikan kesehatan dan keamanan para petani agar tetap sehat untuk bekerja menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Mari mulai sekarang dan mulai dari diri sendiri pijakan dalam menggunakan pestisida. Tujuan kita siapa lagi? Jika tidak kita mulai sekarang, lalu kapan lagi? Oke. Gimana pendapat kalian? Mengerikan ya. Ini video bisa jadi fakta gitu bahwa pestisida itu sama kulit kita aja nggak ramah. Ya, ada SOP-nya kalau kita mau pakai pestisida kimia gitu ya, mau kita pakai itu tadi harus pakai alat pelindung diri, sarung tangan, masker ya. Terus jangan sampai kalian mencampur adukan pestisida itu dengan air sungai gitu ya, dekat-dekat sungai gitu sehingga nanti ada buangannya ke aliran sungai dan itu pasti akan mengganggu ekosistem yang ada di sungai itu. Ya, mungkin ikannya akan keracunan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dampaknya sangat ini ya berbahaya. Makanya tadi WHO itu sudah mewanti-wanti gitu. Hati-hati. Indonesia terutama nih sebagai negara agraris ya.
Dia banyak petani, tadi kan sudah dijelaskan gitu. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bicara tentang pestisida kimia, solusinya apa dong? Pakai pestisida alami. Udah pernah dengar pestisida alami atau nabati? Pernah buat nggak? Atau jangan-jangan udah pernah nyoba nih? Belum ya? Nah, oke. Hari ini kita akan praktik ya, mencoba membuat pestisida alami ini sebagai alternatif pengendalian hama penyakit ya, yang murah, praktis. Nah, kalau pestisida alami ini memang bahan-bahannya ada di sekitar kita. Makanya tadi kalau dikaitkan dengan keanekaragaman hayati, Indonesia itu kaya dengan berbagai macam jenis tanaman, kaya juga dengan berbagai jenis satwa gitu, sehingga kita bisa manfaatkan itu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ini dulu ya, pahami dulu. Kalau kita pakai pestisida alami, keuntungannya memang dia cepat terurai. Jadi kalau kita semprotkan ke dalam sayur tadi atau si daun ya, saat kita semprot di sini, dia kena hujan, kena matahari, dia akan menguap, aman. Ya, dia tidak nempel. Kalau dia kimia, dia nempel dia di sini. Ya. Nah, dampak berikutnya biasanya kalau pestisida alami itu dia tidak membunuh, ya, tapi dia hanya membuat si serangga itu hilang nafsu makannya. Jadi pas mau makan, aduh, males gitu. Ya. Lalu sifatnya dia hanya mengusir kalau pestisida alami ya. Lalu daya racunnya itu biasanya umumnya rendah daya racunnya, sehingga relatif aman buat manusia sama lingkungan. Tadi si predator tadi kalau dia mau makan hama penyakit tadi, dia mungkin tidak akan terdampak apa-apa gitu ya. Ya boleh diandalkan lah untuk mengatasi hama ya dalam jangka pendek gitu. Karena tadi dampaknya rendah gitu, sehingga tidak meracuni atau merusak tanaman. Ini murah, bisa kita buat sendiri, kapanpun, dimanapun kita bisa buat sendiri pestisida alami. Cuma tingkat keefektivitasannya itu yang harus kita uji. Nggak semuanya itu berdampak positif buat menghilangkan masalah penyakit tanaman ya. Bisa aja dia tidak efektif gitu. Nah, kita akan coba praktek. Nanti setiap kelompok di sini akan membuat pestisida alami ya. Pak Pungki sudah siapkan ada beberapa bahan di sini. Yang kemarin kita sudah bahas juga bahwa bahan-bahan alami atau keanekaragaman kita tuh luar biasa. Ini di kebun kita, di sekolah kita, ini banyak sekali yang namanya daun apa tadi nih? Pepaya ya, daun pepaya di sini. Lalu di sini ada paria ya. Lalu juga ada daun sirih. Daun sirih ya, di sebelah sana juga Pak Pungki sudah siapkan ada tembakau. Ya. Tembakau ini dia punya punya khasiat atau efektivitas yang cukup tinggi, sangat tinggi malah. Dia bisa membuat serangga ataupun hama kabur gitu. Lalu di sini ada bahan-bahan dapur nih. Ini gampang lah kita temukan ya. Ini apa nih namanya? Udah tahu? Coba lihat dulu. Ini ada dua yang mirip nih. Nih. Ini apa nih? Yang ini yang kanan. Oh, ini lengkuas. Yang ini jahe. Oke, 100 buat kalian. Betul ya. Ini jahe, ini mirip ya. Nah, baunya juga mirip ya. Bentuknya mirip, tapi ini jahe, ini lengkuas. Lalu ada juga siapa yang suka makan ini? Apa namanya? Cabai ya. Cabai merah ini dia punya rasa pedas. Ya. Kalau dimasak sih enak gitu, tapi kalau dicampur-campur untuk pestisida kita nggak tahu rasanya kayak apa. Dan ini apa namanya? Bawang putih. Ini juga sama ya. Ini juga punya khasiat atau punya efektivitas untuk membunuh atau mengusir hama penyakit cukup tinggi. Buat kamu yang suka dulu zaman-zaman COVID ya, salah satu obat alaminya itu adalah itu. Makan bawang putih dikunyah, taruh di bawah lidah, telan, minum. Itu bagus banget buat ngilangin virus dalam tubuh kita. Kalau kamu batuk, demam dan lain sebagainya, coba deh ya. Oke, kita akan bagi kelompok dulu. Kelompoknya ini aja ya. Kelompoknya ini udah
Udah selesai. Udah bagus. Nah, kita akan diskusi. Coba kamu kerjakan dulu ini. Nanti di belakangnya ada resep. Ya, di belakangnya ada resep yang kamu akan pilih resep mana yang akan kamu buat. Ya. Satu kelompok satu LKPD. Berapa? Hah? Oh, izin kamar mandi ya, boleh silakan. Satu kelompok satu LKPD. Silakan kalian diskusikan. Nanti setelah itu kalian lihat di halaman paling belakang. Di halaman paling belakang itu ada resep yang bisa kalian coba. Ya. Setiap kelompok nanti resepnya beda ya. Jadi kalau yang ini udah ngambil resep satu, yang lainnya jangan diambil lagi resep satunya. Oke, coba silakan diisi dulu, dipahami dan diisi. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Oke, ini nama-nama kalian ya di sini ya. Ayo silakan siapa yang mau jadi. Waktu untuk mengisi LKPD-nya Pak Pungki batasi ya. 5 menit cukup nggak? Cukup. Nah, itu pertanyaannya nggak ini kok. 7 menit deh, Pak Pungki tambahkan 2 menit lagi. Jadi 7 menit. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya ke Pak Pungki ya. Hah? Oh iya betul. Ini setelah praktek. Pak Pungki tadi yang ini salah ngasih LKPD. Nih LKPD 1 dulu. Yang ini dulu yang diisi ya. Nanti yang LKPD 2-nya kita jalankan sambil praktek. Oke, Pak Pungki tambahkan lagi waktunya. Kita normalkan lagi jadi 7 menit mulai dari sekarang ya.
Kamu nggak coba itu, nggak coba menelaah. Kelihatan gambarnya ya? Jelas ya? Boleh dilingkari atau dicontreng aja kalau misalnya dicoret-coret gitu, urak-urak gitu. Dicontreng atau dilingkari aja nggak apa-apa. Kalau ada yang salah nggak apa-apa dicoret itunya lalu dicontreng. Oke, waktunya sudah habis. Nggak apa-apa, kita bahas ya. Sambil diisi, sambil kita bahas satu persatu. Oke, di sini ada Pak Mugi studi kasus ya. Pak Mugi coba berikan studi kasus dari apa yang tadi kita lihat dari video gitu. Pertanyaan pertama adalah tadi kenapa alasan petani itu sampai saat ini masih menggunakan pestisida kimia? Lebih cepat, ya karena lebih cepat, praktis ya, sehingga masyarakat Indonesia itu sekarang masih menggunakan pestisida kimia sebagai solusi, ya. Oke, menurut kalian harga pestisida kimia itu lebih mahal, lebih murah? Lebih mahal. Oke, kenapa ya? Tadi sudah dijawab ya. Padahal lebih mahal ya, tapi mereka petani malah beli pestisida kimia gitu. Betul, karena mudah ditemukan di toko, ya. Sekarang di toko online juga banyak yang jual, ya. Terus dia daya gunanya, ya, atau area covernya itu bisa lebih luas. Kalau kita bikin yang alami kayak gini kan paling nyemprot 2-3 pohon aja. Tapi kalau untuk yang kimia, dia bisa berapa hektar lahan dia bisa semprot. Nah itu makanya dari segi kepraktisan petani itu sekarang masih pakai yang kimia gitu. Padahal dampak ekosistemnya kan sangat dahsyat tadi ya. Nah kita bicara dampak ekosistem, kita ke nomor 2 nih. Di sini ada beberapa dampak ya. Kira-kira dampak pestisida kimia ini apa aja ya? Bisa terdampakkah ke gambar nomor A itu, gambar tanah? Sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Jadi pestisida itu sangat bisa merusak ekosistem di tanah. Air pasti ya, kalau apalagi kalau sudah masuk ke sungai, udah pasti organisme sungainya juga akan terganggu. Gimana dengan hewan-hewan lain, predator tadi? Ya, bayangkan kalau si kepik, ada kepik gitu, dia makan kutu daun, ya, kutu daun yang putih, tiba-tiba kepiknya terjangkit, kepiknya mati gitu ya, gara-gara pestisida kimia. Jadi sangat berpengaruh. Termasuk juga dengan burung-burung, ya. Lalu gimana dengan manusia? Manusia bisa kena dampaknya. Tadi ada di video ya, bahwa kulit terdampak di kulit kita gitu. Lalu ikan tadi udah pasti ya, makanan udah pasti kena ya dampaknya. Lalu
Kalau kita simpulkan dari LKPD pertama, kalian akan memilih pestisida kimia atau nabati? Alami. Iya. Nggak tergantung. Tergantung, Pak. Kenapa pilih alami? Lebih aman. Tapi kalian punya lahan yang cukup luas gitu. Lahannya luas sekali gitu. Pakai alami kan boleh dibilang efektivitasnya mungkin nggak bisa kalau untuk yang luas. Kombinasi. Ya, minimal dikurangilah penggunaan pestisida kimia ya. Karena kita udah tahu ilmunya, nanti ini habis ini kita akan praktek. Ya, sehingga apa yang bisa kita gunakan untuk alami ya kita bikin dulu pestisida alami. Ya, walaupun kadang pestisida alami juga tidak 100% bisa mengurangi masalah hama. Oke, masuk ke LKPD 2 sekarang. Udah siap? Kita akan praktek ya. Nah, ketentuan dari praktek ini yang pertama adalah tolong jaga kebersihan. Karena mungkin akan ada residu nanti dari limbah yang kita buat. Yang kedua, hati-hati. Jangan sampai ada tumpah dan lain sebagainya, kena pisau, kena gunting. Jaga ya keselamatan kerjanya. Lalu di LKPD 2 di situ ada resep. Boleh kalian cek ada resepnya ya. Pak Puki akan jelaskan dulu bahan-bahan yang akan kita pakai. Daun pepaya ya. Kalian silakan direnungkan, saya mau pakai ini nih. Kayaknya daun pepaya oke nih ya. Daun pepaya itu kandungan aktifnya ada papain namanya. Ya, papain, ada karpain, ada alkaloid, ada tanin. Ya, ini yang ada dalam daun pepaya ya, bukan di pepayanya. Ya. Sangat efektif buat membasmi insektisida alami ya, yang mengganggu pencernaan dan saraf serangga. Jadi kalau kamu pakai daun pepaya, kemungkinan efektif nih menghilangkan serangga. Yang diserang dari serangga itu adalah pencernaan dan sarafnya. Ya. Tapi sifatnya hanya antivedan. Antivedan itu dia hanya menghambat saja. Jadi bikin si serangga nggak nafsu makan kalau disemprot pakai daun pepaya ini. Ya. Daun sirih ini ada eugenol, ada cafikol, ada flavonoid, saponin, ya, flavonoid ya. Ini antimikroba dan insektisida. Jadi kalau daun sirih ini nanti kita blender, ya, ini sangat efektif juga nih buat insektisida. Ya, biasanya ini dipakai untuk hama yang sifatnya menghisap daun, ya, dan jamur. Nah, ini tembakau tadi yang Pak Muki bilang, ini nikotin. Buat manusia aja nikotin berbahaya nih, ya. Ini kita pakai buat hama. Ini racunnya sangat kuat, dia menyerangnya ke saraf, ya, dan membuat serangga itu atau si hama itu lumpuh. Jadi ini cukup apa ya, recommended lah ya kita pakai tembakau. Paria ada momordicin, alkaloid dan saponin ini kandungannya ya. Dia sama nih, fungsinya dia menyerang nafsu makannya si hama. Jadi kalau disemprot si hama itu jadi malas makan gitu. Dia menyerang di lambung ya, terutama ulat dan hama-hama pengunyah. Ulat itu salah satu hama pengunyah ya. Kutu daun juga sama ya, dia juga pengunyah. Bawang putih, ini ada alisin, ada adjoinin dan sulfida. Ini juga sama, dia mengganggu saraf dan pencernaan serangga. Jadi yang diganggu itu rata-rata saraf sama bagian pencernaan serangganya ya. Jahe, nah ini manusia juga kalau minum ini juga bakteri bisa hilang gitu ya. Jadi jahe itu sifatnya antibakteri. Ya, jadi dia bisa mengusir serangga juga nih. Selain rasanya pedas gitu ya. Lengkuas, hampir sama dengan jahe, dia sifatnya adalah mengusir, dia menyerang saraf dan nafsu makan dari si serangga tadi. Nah, kalau kalian belum pernah lihat atau apa namanya, pernah lihat ya, ini serangga-serangga ataupun hama yang sering kita temukan di pohon. Ini paling sering nih, belalang. Ulat daun macam-macam ya. Ini yang Pak Puki ambil salah satu yang sering ada di sekolah kita. Ulat pohon, beda nih. Kalau ulat daun ini dia di daun, kalau ulat pohon ini di ranting biasanya. Biasanya kalau musim berbuah, ulat pohon ini banyak banget nih. Nah, ini dampaknya nih, daunnya pada bolong-bolong akibat digerogoti sama hama tadi. Berikutnya ada yang pengisap. Pengisap itu kutu daun. Nah, yang belum pernah lihat kutu daun, ini dia bentuknya. Lalu wereng, hama wereng. Hama wereng itu dia bisa terbang, kecil banget ya, coklat warnanya nih. Dia menyerang daun juga.
kecil-kecil tuh ada di bawah daun. Ya. Berikutnya ada trips. Ini juga sama, dia bisa terbang, warnanya dia bening ya, trips. Lalu ada kutu putih, kecil sekali ini, ya. Apa namanya mealybugs. Nah ini hasilnya nih, daunnya bisa habis dihisap sama mereka. Ini sifatnya penghisap. Nah ini yang perusak kayu, ini menggerogoti nih, ada rayap. Ada juga yang bakteri merusak daun. Nah jadi kalau kalian lihat daunnya sudah hitam-hitam gini, terus kalian cari nggak ada pak, itunya apa namanya serangganya gitu. Dia bukan bukan serangga yang merusak, tapi bakteri. Ya. Atau daunnya ada bercak-bercak kayak gini nih, jamur. Ya, ini bentuk jamurnya kayak gini. Nah, udah ya, bisa dipahami ya. Ini dia nih serangga-serangga yang diidentifikasi dia merusak daun ataupun kayu. Nah, di LKPD 2 di belakangnya itu ada resep. Silakan kalian mau campur yang mana? Ya. Silakan berpikir 20 detik deh dari sekarang diskusi, 20 detik kalian mau bikin yang mana? Ya. Itu Bapak kita tanya di sini. Ya, silakan. Kelompok 1 sudah pilih mau yang mana? Bikin bareng. Oh, mau bikin baru? Mau dicampur? Ini dulu deh, ini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya boleh kita campur. Oke, kelompok 2 udah dapat ya. Kelompok 3 mau pakai? Nomor 1. Nomor 1 itu apa ya? Oke. Silakan. Boleh lakukan duluan, ambil barang-barangnya. Kelompok 3 tadi udah daun pepaya, berarti yang lainnya jangan sama ya. Bawang putih, oke, bawang putih sama cabai. Bawang putih sama cabai, berarti sisanya ini daun sirih, jahe, lengkuas sama paria, ya. Teman-teman di sini ada blender, cuma blendernya hanya satu, nanti kita bergantian ya. Silakan kita urut aja deh, kita urut saja. Kelompok 3 dulu yang akan operasi di sini, ya. Yang lainnya untuk yang daun pepaya boleh ini dipotong-potong dulu. Daun pepaya sama tembakau ya. Nah, silakan dibaca resepnya. Tembakaunya ada di sebelah sana, diracik ya. Daun sirih, jahe, lengkuas, silakan diambil bahannya, bawa ke meja. Di meja aja boleh. Alat dan bahannya ada di sini ya. Kalau sudah ambil bahannya boleh kembali ke mejanya masing-masing dan dikerjakannya di meja masing-masing ya. Untuk alat tulisnya nanti dirapikan dulu. Bagus kalau kuat. Ya. Kemarin waktu Pak Pungki sakit flu biasa gitu, tapi Pak Pungki makan ini. Makan bawang putih nggak segede gitu kali. Setengah aja dulu. Ini kalau udah dicampur ketoprak, mantep. Bagi setengah deh, terus dikunyah kalau doyannya. Tapi ambil itu juga minum, nanti nggak kuat. Oke, alat dan bahannya tolong disiapkan. Nah, ini masing-masing boleh dapat. Kita gunakan barang bekas buat embernya ya. Kelompok sana udah tadi ya, kelompok sini nih. Buat meraciknya. Saringan. Iya, kenapa dia nggak bolong-bolong? Satu prediksi Pak Pungki mungkin itu dirawat sama tim Orange kita ya. Ya dirawat lah gitu. Tapi itu di baliknya ada tuh kayaknya putih-putih.
Ya. Jadi walaupun ini bisa buat menghasilkan hama, memungkinkan apa namanya hama tuh menggap di daun ini. Sangat memungkinkan. Walaupun dia bisa mengusir hama ya. Ini ada satu buktinya kan, ada kutu putih tuh di balik. Nah, biasanya kalau kutu putih itu adanya di balik daun. Ya. Hama itu biasanya adanya di balik daun ya. Jadi kadang kita nggak kelihatan tuh di daun. Oke, bagian atasnya aman gitu. Ternyata dia nyumput di balik daun. Udah? Yang ini boleh dikerjakannya di kelompoknya aja, di apa? Di mejanya masing-masing, sehingga di sininya nggak terlalu banyak orang. Blendernya di sini, nanti ngeblendernya di sini. Ya. Diraciknya di meja masing-masing. Oke, di resep tadi ada satu yang Pak Pungki tadi lupa jelaskan, bahwa nanti setiap pestisida nabati yang kamu buat itu harus dicampur dengan setengah sendok teh sabun cair. Pertanyaannya, kenapa harus dicampur? Hah? Sabun cair, jangan nyebut merek. Apa? Sabun cair bisa apa? Ngilangin kuman. Oke, masuk akal. Ada lagi alasan lain? Kenapa kita harus pakai sabun cair? Ada yang tahu? Tadi kayaknya kamu tahu deh. Buat apa? Oh iya, luar biasa. Betul, sangat betul, 100% betul. Jadi sabun cair itu nanti kita pakai untuk merekatkan cairan pestisida nabati di objek yang akan kita semprot. Ya. Selain pakai sabun cair, kita juga bisa pakai ini, apa namanya, daging dari lidah buaya. Itu juga lengket. Oke, untuk praktikumnya silakan 10 menit dari sekarang. Produknya sudah jadi. Biar kita efektif dari segi waktu. Itu airnya udah panas deh kayaknya. Ini airnya udah panas nih di dalam sini. Butuhnya berapa liter di situ? 1 liter itu jadinya ya. Nah, ini kan mau di blender ya. Ini mau di blender. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 tadi ini. Daun pepaya. Oke, berarti daun pepayanya dimasukin ke sini semuanya. Berapa daun pepayanya tadi? Butuhnya 3 lembar. Kayaknya tambahin lagi deh jadi 5 lembar. Supaya apa? Pekat. Daun pepaya sama apa lagi ya campurannya tadi itu? Sama tembakau. Kalau tembakonya itu udah di ini ya. Sudah di apa namanya didiamkan selama sehari. Sehingga udah nggak perlu di blender lagi. Nah, supaya lebih pekat ya, Pak Pungki akan bikin ini deh, apa namanya, gramnya ya. Bawang itu kan butuhnya kurang lebih sekitar berapa gram di situ tuh? 4 siung atau 5 siung ya? Iya. Cabenya dipotong dulu. Cabenya kalau lebih bagus dipotong-potong dulu. Itu ada pisau ya. Hati-hati ya, kayak pisaunya. Ini 1 siung. Iya. Enggak. Satu bonggol. Ambil yang gede-gede deh, yang gede-gede. Jangan yang kecil-kecil biar apa? Dia pekat nanti. Udah. Pestisida yang mau kita buat volumenya 1 liter ya. Nah, untuk di ramunya itu cukup pakai 200 ml dulu. Nanti baru ditambahkan air sisanya 800 ml. Semakin banyak semakin pekat bagus. Oh, parenya belum tuh. Itu ada pisau kok di sebelah situ. Belum pisau lah. Pisau. Nah, ada pisau penggaris pun jadi. Berarti kreatif, nggak pakai pisau. Pakai apa itu? Oh, ada cutter, sama aja dong pisau.
Hati-hati kena tangan ya. Dipotongnya boleh agak kecil karena kita butuh akan di blender ya. Udah, kalau udah jangan lupa sampahnya di bawah situ ada tempat sampah, di pojok sini juga ada tempat sampah. Mana tadi catatanku? Oke, kelompok 3 udah diisi air sedikit. Udah, oke. Blendernya udah dicolok, udah aman. Silakan dipencet satu aja dulu. Nyala nggak? Ini ada listriknya nggak sih? Ini nggak ada listriknya. Coba. Oh, kencengin dulu, ini belum dikencengin. Nah, oke. Sampai klep. Nah, silakan. Daun pepaya sama apa nih? Tembakau. Ini daun pepayanya doang ya? Tadi 5 lembar ya? Ini udah airnya, udah air putihnya udah campur di sini ya. Udah cukup, jangan tambah air putih lagi. Oke, stop dulu. Masih ada ininya. Tembakaunya direndam atau liter air banget dulu. Udah direndam sama Pak Pungki, jadi udah tinggal pakai aja. Karena rendamnya butuh 1 hari. Lebih halus ya. Karena semakin banyak ini busanya udah menandakan dia halus. Oke, Pak Pungki rasa cukup deh itu. Nah, nanti ini disaring, taruh di sini ya. Lalu dicampur dengan tembakaunya 1/2 liter ya. Coba. Ya, tempatnya itu aja, nggak apa-apa. Gimana teksturnya? Bau? Bau apa? Bau daun ini, daun pepaya. Ada yang mau coba itu nggak? Merasakan rasanya kayak gimana? Coba dicolek, dijilat, rasanya kayak apa? Oke, kalau udah kelompok 3, 1 orang nanti tolong itu ya, blendernya dicuci di luar. Ya, kayaknya udah deh, cairannya udah selesai. Nah, itu yang di saringan itu masih bisa diperas tuh. Diperas aja pakai tangan. Peras pakai tangan. Nah, sampai atasnya tekan. Nah. Oke, cukup kayaknya, Dok. Nah, tolong dibuang itu di lubang biopori ya, di luar. Nah, itu cairan pepayanya sudah jadi. Nah, nanti dituang lagi pakai tembakau, kurang lebih 1/2 liter ya tembakaunya. Jadi ini 1/2 liter, itu 1/2 liter. Ya. Tembakaunya tidak usah pakai tembakau, cairannya saja. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 3 nanti kalau udah masukin sini ya. Kelompok 3. Ini gimana? Tadi dulu Pak Pungki cek dulu sini. Ini variannya sudah berapa? 1 ya? 1 biji ya. Ini apa nih?
Ya, Lengkuasnya? Kayaknya lengkuasnya kurang deh. Oh, 50 gram. Kurang. Daun sirihnya tadi berapa lembar? Di itu enggak? 10. Kayaknya perlu di ini lagi deh, tambah lagi. Setengahnya aja, tapi dipotong-potong ya. Siapa yang suka mimisan di antara kalian, ada? Nah, ini obatnya nih. Panas dalam. Masa lalu. Iya. Jadi kamu kalau ingat masa lalu butuh daun sirih dong. Masa lalu kamu ada di sini nggak? Ada. Kayaknya Pak Pungki harus cari orangnya. Dia tertinggi. Hah? Nanti dia memakai ini Pak buat ngisi masa lalu kamu gitu. Ciri-cirinya kayak gimana orangnya? Bisa bahasa Inggris. Wah, udah ketahuan, udah jelas. Oh iya yang itu orangnya. Bercanda wih. Kan masa lalu wih. Oke, blender udah siap ya. Kayaknya yang akan blender kedua kelompok ini deh. Ini udah siap belum? Hah? Udah di meja. Oh, sabar ya, ini dulu ya. Hati-hati air panas nih kan. Kurang kok. Kalau untuk ngeblender nggak perlu penuh dulu. Blender kan Iya. Kayaknya kurang deh itu cabenya. Ada lagi nggak cabenya? Biar pekat. Jadi kayak kita masak ini. Kayak bikin apa bumbu-bumbu masak. Udah kayaknya cukup. Bawang putihnya itu repelan itu. Bisa buat mengusir. Jadi nggak usah pelit-pelit kita kasih aja. Bawang merah juga bisa. Cuma untuk efektivitas kita jangan campur sama bawang putih. Cukup bawang putih aja. Karena fungsinya sama. Boleh mau dibawa pulang. Masukin aja lah. udah dikupas Pak. Kita coba eksperimen satu yang nggak dikupas. Tadi nggak pakai jahe ya, cuma bawang putih sama cabai ya. Oke, yuk, udah kita coba. Kasih air. Ini udah ya, jangan panas-panas nanti kalian lama itunya. Udah cukup. Kebanyakan sih kayaknya. Kurangin dulu deh. Oke. Silakan ditutup. Nah, itu bisa dibuang airnya. Karena nanti kita akan tuangin ke situ. Oh, nggak usah dibuang, nggak usah. Nanti kami campurin. Biasa bikin jus ya. Belum ya. Oke, Pak Pungki rasa cukup. Nah, ya disaring. Nah, ya, untuk yang bagian tim cabe, nanti nambahin airnya jangan banyak-banyak ya, tidak perlu setengah liter. Itu ada apanya? Nggak apa-apa. Nanti kan dicampur air juga. Airnya kurang lebih tambah 300 ml lagi aja.
Udah kayak sambal. Harum ya? Tinggal digoreng lah, enak. Tinggal dikasih nasi, udah jadi deh nasi goreng. Oke, dari teksturnya ini kan udah pedes ya. Berarti ini kemungkinan besar efektif nih, kemungkinan besar ya, asumsi kita ya. Coba mata kalian deketin ke situ. Pedih ya, dari jauh aja udah pedih ya. Seperti kehidupan masa lalu kita. Sebagai kenyataan. Sama siapa sih? Iya, udah ya. Oke, kalau sudah, kita akan uji coba ya. Kelompok sana udah ya. Kita akan uji coba dengan satu serangga di sini. Nah, karena di sekolah kita ini masalahnya adalah rayap, jadi kita akan coba dengan rayap sama ulat. Ya, tapi coba rayap dulu deh. Nah, tugas kamu tolong cari rayap di sini ya. Kelompok 3 dulu ya. Cari rayap di sini. Ya, pakai sendok. Jangan semuanya ya rayapnya. Atau ini kita pindahin dulu deh. Soalnya rayapnya ada di bawah. Udah pernah lihat rayap kan? Pak, rayapnya nggak ada Pak. Padahal ada. Nah, ada. Nah, oke. Ada teman-teman yang banyak di sini. Kita bangunin. Oke, dapat. Silakan diuji terus diperhatikan. Satu orang ada timer nggak? Berapa menit reaksi dari si rayap tersebut? Ingat ya, ini fungsinya tidak membunuh, tapi dia mengusir. Kalian catat nanti hasilnya di LKPD 2. Guys, kalau ada yang bisa dokumentasi, tolong dokumentasi ya, videokan. Ada? Oke, boleh di videokan atau di foto. Ya, yang ini malah dimakan ini. Tunggu dulu, lupa. Yang sana belum dikasih. Ini udah dikasih? Oh, udah. Oke, sip. Thank you. Kelompok ini, kelompok 1 udah jadi yang cabe. Udah, yuk yang cabe masukin ke sini nih. Tim cabe, tim 1. Silakan masukkan ke dalam botol. Jangan lupa dikasih itu dulu, apa namanya? Jangan banyak-banyak. Biar pekat. Sedikit aja, kasih setengah sendok. Nanti masukin sini ya. Kita akan coba juga nanti sama rayap, sama ulat. Setengah sendok aja. Tadi fungsinya buat apa ya itu ya? Ada yang ingat? Menempelkan. Ya, buat merekat. Dah? Itu 1 sendok teh berarti 1 sendok makan. Kita pakai setengah aja. Oke, kalau udah masukkan ke dalam botol semprotnya, lalu pindah ke meja kalian supaya tim berikutnya bisa kerja di sini. Blender udah bersih? Saringan bersih? Oke, yuk tim berikutnya daun sirih, daun pepaya. Silakan di blender dulu. Sini, kencengin dulu. Oke, udah. Ya, masukin semuanya. Ini nggak pakai paria kan ya? Pakai. Oh, pakai. Oke. Jangan banyak-banyak sabunnya ya. Nanti jadi nggak nabati jatuhnya, nggak alami. Jadi kimia. Oke, tambahkan air kurang lebih 200 ml. Ya, boleh didokumentasikan. Ya, silakan. Jangan dipencet dulu ya, masukin dulu airnya. Sip. Belum? Oh, udah cukup. Tutup.
Silakan di blender. Nggak ada, mau bawa itu. Nah, putar dulu dia, kocok dulu. Yuk. Kurang air ya? Oke, tambahkan air dulu. Ya. 1,5 liter berarti ini telurnya. Hati-hati kena mata ya. Oke, kamu kira saya cukup? Nggak apa-apa, kita ngambil sarinya aja. Yang udah yang sudah jadi. Oke, masukin ke sini, disaring. Nanti ditambahkan, udah pakai tembakau kan ya? Kalau pakai ini ya. Tambahkan air panas kurang lebih sekitar 200 ml juga. Oke, kelompok 1 mau coba pakai serangga apa? Rayap juga. Kutu. Hidup. Apa tuh? Tumpah. Oh, itu belalang. Coba pakai belalang ya. Yang hidup 1. Enggak, ada lagi kok. 2. Ini diambil. Diambil bisa. Masukin ke sini. Tumpahin aja semua. Nah. Yang hidup ada kutu. Di meja, didokumentasikan ya. Belalang dulu. Nanti habis ini pelajaran selesai boleh kita coba pakai layar. Kelompok 1, jangan lupa dikasih ini ya, apa? Dikasih jeruk apa? Lime, sunlight. Udah, kalau udah ada cairannya udah cukup. Biar hemat waktu juga kita. Dah. Baunya gimana? Bau jahe. Ada yang mau cobain? Rasanya? Cukup kayaknya, cukup dah. Ya, cukup. Kita akan campur apa? Sabun cuci dulu. Nah, tolong sisanya dibuang ya di luar. Di lubang biopori. Sabun tadi ada di kelompok sana deh kayaknya. Oh, itu tuh. Oke, diaduk, lalu dikasih air sedikit. Ini airnya nih, masih ada sisa. Ada reaksi apa? Maaf, Pak Mugi kasih air sedikit supaya nggak terlalu pekat. Oke. Oh iya, masih tadi panas ya. Ada air panasnya? Ya, kasih dikit ya. Biar hangat-hangat. Oke, cukup. Silakan dimasukkan ke dalam botol itunya ya. Gimana reaksinya? Oh, guling-guling ya. Efektif? Iya. Yang ini udah mematikan satu dari yang satu? Oke, berarti cukup efektif ya buat belalang ya. Oke. Kenapa dia kuat? Karena struktur tubuh belalang itu dia keras.
Ya, jadi biasanya kalau binatang serangga yang badannya agak keras-keras gitu dia butuh waktu. Tapi minimal dia kabur lah. Cukup ya buat uji coba aja. Yuk. Silakan dicuci dulu blendernya sama itunya dibuang. Untuk kelompok 1 kita uji coba sama rayap ya. Ada nggak rayapnya? Dapat banyak Pak. Mana? Kita keluarin aja sini. Nah, rayap banyak banget, banyak anehnya. Coba aja. Oh, masih Pak. Taruh situ. Jangan lupa di videokan. Ini LKPD dan lain sebagainya boleh dijelasin. Mati apa itu yang mati? Pakai apa larutannya? Oke, berarti terbukti ya si tembakau itu emang dia yang paling ampuh sih. Mati apa kabur aja? Jadi dia di menit lemes Pak. Kedua itu menit pertama tuh dia masih lemes Pak. Menit pertama lemas, menit kedua masih lemas banget. Yang ketiga Mati. udah ya, udah alhamdulillah. Lagi Pak, coba yang lain. Kita coba lagi tapi nanti di luar jam pelajaran ya. Karena rayap masih ada belalang juga tuh, ada. Tapi nanti fokusnya adalah ke rayap ya. Berarti kita sudah dapat satu formula. Kita pakai Sudah dapat kesimpulannya? Dengan apa namanya? Dengan ramuan cabai dan bawang putih efektif buat belalang ya. Ada yang mau coba satu yang sudah mau coba pakai ulet nggak? Mau? Silakan ambil nih satu uletnya. Satu aja dulu ya, coba ya. Karena waktu terbatas juga. Ini uletnya ulet kaki 1000 kok. Jadi tidak gigit dan tidak bereaksi sama kulit tidak. Dicoba. Hah? Ada? Iya, itu ulet ulet kaki 1000. Ini tadi keluarinnya pakai ini. Tuh. Berani lah. Nggak apa-apa. Dia nggak gigit kok. Iya. Tuh. Ini kayak kaki 1000. Ah! Oke. Teman-teman, 2 menit lagi eksperimennya akan Pak Pungki stop. Pak Pungki minta kalian presentasi dengan singkat. Ya. Kita akan presentasi dengan singkat. Habis itu nanti tidy up, kita bereskan semuanya. Gimana? Apa yang terjadi? Oke, berapa menit reaksinya? 1 menitan ya? Berarti 120. Tapi pasti mati nggak tuh? Atau pasti tidak tidak bergerak enggak? Oh, nggak mati ya? Mas aja. Oke. Nah, kayaknya ulet kuat deh, ya. Ulet tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, rayap. Oke, teman-teman, waktunya cukup. Silakan duduk kembali, dirapihkan. Kita akan coba presentasikan setiap kelompok ya. Setiap kelompok Pak Pungki kasih waktu 1,5 menit untuk bercerita, ya. panas. Oh, panas. Oke, udah duduk dulu. Yuk kita closing dulu ya dengan presentasi hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah mencoba. Silakan duduk kembali di bangku masing-masing. Alat dan bahannya tolong dikembalikan di meja sini supaya tidak mengganggu proses. Teman-teman semua, Pak Pungki minta tolong kalian simpulkan hasil dari riset kalian ya. 1 orang saja yang bicara. Waktunya 1 menit saja deh untuk menyimpulkan ini bahannya apa, efektivitasnya gimana, ceritain kendalanya apa barangkali kalau ada ya. Oke, kita akan mulai dari kelompok ini dulu, 3 dulu tadi, yang pertama kelompok 3 ya. Ada juru bicara, silakan. Rido. Ya, Do, silakan. Tadi alat dan bahannya apa itu? Pakai apa? Ceritakan, nggak usah pakai LKPD, langsung ngomong aja, Dok. Pakai apa bahannya?
bahannya itu kita pertama pakai daun pepaya Yes. sama tembakau. Ah. Setelah itu kita blender kurang lebih 1 menit lah. Itu masukin ke dalam botol, lalu di uji cobanya yaitu dicampur tembakau dulu. Ya, campur tembakau. Coba Pakai sabun sedikit tadi ya. ya pakai Oke. sabun sedikit. Ah. Lalu kita uji coba dengan rayap lah. Rayap. Hasilnya? Hasilnya itu rayap baru 1 menit itu dia langsung lemes lah. Lemas. Oke. Dan waktu 2 menit dia masih lemas. 3 menit rayapnya udah mati lah. Oke. Berarti efektif ya tembakau ya. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Oke, berikutnya kelompok ini dulu. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya. Silakan. Siapa yang mau bicara? Ya, silakan. Alat dan bahannya apa? Uji cobanya gimana? Baik, dari hasil percobaan yang kami lakukan, kita menggunakan campuran bawang putih sama cabai merah. Bawang putih, cabai merah. Itu prosesnya, pertama kita blender dulu cabai merah sama bawang putihnya, lalu disaring, ditambahi air panas dan sedikit sabun, lalu dicampur. Setelah itu kita masukkan ke botol dan kita uji coba ke namanya. Nama yang kita pakai itu ada 3 jenis, Pak. Belalang, ulat, dan rayap. Untuk belalang sama ulat itu efektif untuk merusak sarafnya ya. Tapi memerlukan waktu yang cukup lama karena memiliki kulit yang keras. Kalau ke rayap langsung KO. Langsung KO ya. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Siapa juru bicara? Ya, silakan. Jadi pestisida nabati yang kita buat itu terbuat dari daun sirih, jahe, lengkuas, dan pare. Ini kita awalnya kita potong-potong jadi kecil-kecil. Setelah itu kita blender supaya halus. Jadi kita kita ambil tali-tali kayak airnya tadi ya. Setelah itu airnya itu dari tali-tali tersebut kita beri air panas dan sabun cuci. Setelah itu pestisida yang telah kita buat kita uji coba kepada hewan atau serangga, yaitu rayap ya. Rayap. Di situ kita mencobanya selama 1,5 menit atau 1 menit 20 detik. Di situ baru terjadi rayapnya tersebut kayak lemes gitu, Pak. Oke, 1 menit ya. 1 menit 20 detik. Di sana tadi berapa? 1 menit juga ya, sama ya. Oke. Di menit 3 baru dia mati, Pak. Oke, sama ya. Menit 3 juga sama ya. Berarti tingkat efektivitasnya hampir sama nih. Tembakau sama ini jahe ya. Jahe dan lengkuas. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, teman-teman. Percobaan kita sudah selesai. Artinya, setelah ini produk yang sudah kalian buat, Pak Pungki minta tolong kalian beri label, kasih nama ya. Itu masterpiece kalian atau produknya kalian. Kita akan uji coba ini nanti di lapangan. Mungkin minggu depan, pertemuan berikutnya, kita akan coba cari pohon yang memang ada hamanya. Kita akan coba lagi ya minggu depan insya Allah. Jadi ini disimpan dulu di kelas ya selama 2 hari 3 hari, nanti kita akan coba ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kira-kira apakah pembelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Apa kendala yang muncul tadi dalam proses belajar? Nggak ada, aman ya. Oke, kompak semua tadi ya. Oke, terus pembelajaran ini nanti manfaatnya adalah selain kita bisa memproduksi pestisida nabati, otomatis ini akan kita pakai untuk sekolah kita. Sehingga nanti tim operasional kita tidak perlu lagi menggunakan pestisida kimia karena SMA kita sudah bisa membuat pestisida nabati. Ya, ini tujuannya adalah untuk ekosistem kita, ya, supaya ekosistem kita tetap lestari, tidak ada kerusakan yang terjadi di muka bumi. Oke, demikian teman-teman praktikum kita atau pelajaran kita hari ini. Pak Pungki mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, ya, atas kolaborasi yang luar biasa ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Pak Pungki akan simpulkan bahwa pestisida nabati ini harus kita kembangkan supaya tujuan utamanya nanti bisa mengurangi penggunaan pestisida kimia. Ya, ini banyak positifnya. Ini ramah lingkungan dan ini murah, praktis, bisa dibuat kapan saja. Ya, dan ini digunakan dari keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Terima kasih teman-teman.
Kita tutup dengan siapa yang mau pimpin doa? Ada? Oh, boleh silakan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Silakan berdiri teman-teman. Siapa namanya? Ridho. Oh, lupa si Pak Pungki. Silakan, Dok. Belum mengerti pelajaran hari ini dan seandainya kita membaca majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Pak Pungki minta tolong ya, kita tidy up bareng-bareng, alat dan bahannya kita rapikan kembali. Nah, sisa-sisa pestisidanya kita masukin ke dalam botol, kita akan pakai ya untuk kita gunakan di sekolah. Ya, ininya boleh dikumpulkan LKPD-nya. Terima kasih.